Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfatiatul Aulia dari kelas 3D dengan NIM 230410002. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir yang berjudul pengembangan sistem monitoring kinerja server berbasis web dengan menggunakan PHP dan MySQL. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengambil mata kuliah tugas akhir. Yang pertama, latar belakang masalah. Pada era digital saat ini, server memainkan peranan penting dalam mengelola dan menyediakan berbagai layanan informasi. Dengan semakin kompleksnya jaringan dan aplikasi yang dijalankan, penting bagi administrator sistem untuk memiliki alat yang efektif dalam memonitor kinerja server. Pemantauan kinerja server yang baik dapat mencegah gangguan operasional dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya saat ini. Banyak perusahaan dan organisasi yang mengandalkan sistem monitoring berbasis perangkat lunak yang memerlukan pemantauan yang terus-menerus terhadap kondisi server seperti penggunaan CPU, memori, dan ruang penyimpanan. Penggunaan sistem monitoring yang mudah diakses melalui web akan memberikan fleksibilitas bagi administrator untuk memantau kondisi server dari jarak jauh. Oleh karena itu, pengembangan sistem monitoring server berbasis web dengan menggunakan PHP dan MySQL akan sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan ini. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana merancang dan mengembangkan sistem monitoring kinerja server berbasis web yang dapat memberikan informasi real-time terkait dengan performa server. Yang kedua, bagaimana cara memantau parameter-parameter penting seperti penggunaan CPU, memori, ruang penyimpanan, dan status jaringan menggunakan PHP dan MySQL. Yang ketiga, bagaimana cara mengimplementasikan notifikasi untuk mengingatkan administrator jika ada masalah kinerja server. Batasan masalah yang pertama, sistem hanya akan memonitor parameter-parameter dasar kinerja server seperti CPU, RAM, penggunaan disk, dan status jaringan. Yang kedua, akan dikembangkan menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman server-side dan MySQL untuk pengelolaan database. Yang ketiga, sistem akan berbasis web sehingga dapat diakses melalui browser tanpa perlu instalasi perangkat lunak tambahan. Yang keempat, notifikasi akan dilakukan melalui email atau pesan di antar muka sistem. Yang kelima, fokus pengembangan sistem untuk pemantauan server berbasis Linux atau Windows servers. Keempat, tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, mengembangkan sebuah sistem berbasis web yang dapat memonitor kinerja server secara real-time. Yang kedua, menyediakan informasi yang akurat tentang status dan performa server kepada administrator. Yang ketiga, mengimplementasikan fitur notifikasi untuk memberikan peringatan dini kepada administrator bila kinerja server tidak optimal. Yang keempat, menggunakan PHP MySQL untuk menyediakan antarmuka pengguna dan manajemen data yang efisien. Yang kelima, teori terkait. Yang pertama, monitoring kinerja server. Monitoring kinerja server melibatkan pengukuran berbagai parameter seperti CPU usage, memory utilization, disk space, dan network bandwidth untuk memastikan bahwa server beroperasi dengan efisien. Teknik ini sering dilakukan menggunakan alat pemantauan berbasis web yang memanfaatkan data dari sistem operasi server. Yang kedua, PHP atau Hypertext Preprocessor adalah bahasa pemrograman server-side yang sering digunakan untuk mengembangkan aplikasi web. PHP dapat berinteraksi dengan database MySQL untuk menyimpan dan mengambil data yang diperlukan dalam sistem monitoring. Yang ketiga, MySQL. MySQL sendiri adalah sistem manajemen basis data relasional yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web. MySQL digunakan untuk menyimpan data yang dikumpulkan dari server yang dimonitor. Landasan teori. Yang pertama, teori monitoring kinerja sistem. Teori ini berkaitan dengan pemantauan kinerja sistem, mencakup pemantauan dan analisis berbagai aspek kinerja, baik dari segi perangkat keras maupun perangkat lunak. Penggunaan aplikasi ini dan alat monitoring yang tepat
sangat penting untuk mendeteksi potensi masalah sebelum mereka memengaruhi kinerja sistem secara signifikan. Yang kedua, teori sistem berbasis web. Sistem berbasis web memungkinkan akses melalui browser, memanfaatkan teknologi seperti PHP dan mengembangkan backend dan JavaScript untuk frontend. Ini sangat efisien untuk aplikasi yang membutuhkan akses mudah tanpa instalasi tambahan. Yang ketujuh, metodologi penelitian. Metodologi penelitian memuat beberapa hal, yaitu prosedur penelitian. Yang pertama, rencana atau planning 2 minggu. Rencana atau planning ini terdiri dari yang pertama, identifikasi masalah dan tujuan. Yang kedua, studi literatur. Yang ketiga, pembuatan proposal. Yang kedua, analisis. Analisis diberi waktu 4 minggu. Yang pertama, analisis kebutuhan sistem. Yang kedua, analisis teknologi atau PHP MySQL. Yang ketiga, pembuatan model data ERD atau UML. Yang ketiga, rancangan desain. Diberi waktu 6 minggu. Pertama, desain antarmuka pengguna UI atau UX. Yang kedua, desain arsitektur sistem. Yang ketiga, pembuatan prototype. Yang keempat, implementasi. Implementasi terdiri dari 3, yaitu 1, instalasi sistem di server, yang kedua, konfigurasi sistem, yang ketiga, pelatihan pengguna. Yang kedua yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dibagi menjadi 3, yaitu pertama, observasi. Observasi bisa mengamati proses kerja pada server. Yang kedua, wawancara. Wawancara bisa mengumpulkan data tentang pengalaman pengguna. Yang ketiga, studi literatur, mengumpulkan data tentang teknologi web dan sistem informasi. Yang 8, rencana luaran TA. Luaran wajib dan luaran tambahan yang bisa mahasiswa pilih untuk hasil luaran yang ditentukan prodi. Pertama, luaran wajib. Yang luaran wajib itu project TA-nya atau booklet. Yang kedua, sistem monitoring berbasis web yang di dalamnya terdapat beberapa fitur utama. Yang pertama, monitoring penggunaan CPU, memori, dan penyimpanan secara real time. Yang kedua, laporan kesehatan server daily, weekly, atau monthly. Bisa dilakukan per hari, per minggu, atau per bulan. Yang ketiga, sistem notifikasi email atau pesan jika terjadi anomali seperti penggunaan CPU tinggi atau server down. Yang keempat, antarmuka yang responsif dan user friendly. Luaran tambahan bisa opsional. Yang pertama, integrasi API untuk menghubungkan sistem dengan layanan monitoring pihak ketiga seperti Zabbix atau Grafana. Yang kedua, dashboard analitik dengan grafik interaktif menggunakan library seperti Charts.js atau Hexcard. Kemudian fitur login dan audit untuk memantau riwayat aktivitas server dan pengguna sistem. Yang keempat, kemampuan multi-server untuk memonitor lebih dari satu server dalam satu sistem. Yang kelima, fitur keamanan tambahan seperti autentifikasi 2 faktor, enkripsi data. Yang ke-9, kompensasi. Jika real-time monitoring rusak, monitoring sulit diwujudkan. Yang pertama, sistem dapat menyediakan laporan berkala setiap 5-10 menit. Jika integrasi penuh dengan API pihak ketiga gagal. Yang selanjutnya, fokus pada pengembangan sistem mandiri dengan kemampuan monitoring dasar, CPU, RAM, dan disk. Jika fitur notifikasi otomatis belum terimplementasi, laporan kesehatan server disediakan dalam format yang dapat diunduh seperti PDF atau CSV. Untuk jadwal kegiatan bulan pertama, minggu pertama dan kedua, kegiatannya penentuan sebagai berikut. Ada yang sudah dibukukan dan ada yang sumber secara online. Yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.